Gaji pas-pasan? Ingin kaya? Tonton video ini sampai habis. 1, 2, 3. Oke. Jumpa kembali di YouTube channel Guru Muda, wadah menambah ilmu dan menambah wawasan. Jumpa kembali sobat. Jika kalian mengklik video ini artinya kalian mencari cara menjadi kaya. Mungkin gaji kalian atau pendapatan kalian pas-pasan, sama. Saya juga sama, gaji saya pas-pasan, pendapatan saya juga pas-pasan, ya cukup lah. Tapi di sini saya akan membagikan pengalaman saya selama 2 tahun terakhir, bagaimana cara mengelola keuangan sampai kita bisa mencapai kebebasan finansial. Walaupun saya belum mencapainya, tapi saya sudah mempraktikkannya hampir sudah 2 tahun lebih, dan hasilnya wow, sangat luar biasa. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya kepada teman-teman. Ingin tahu bagaimana caranya? Langsung saja. Yang pertama, anggarkan keuangan lebih. Maksudnya seperti apa? Jadi kita itu membuat list pengeluaran kita pada saat kita mendapatkan gaji atau kita mendapatkan pendapatan, kita bikin list pengeluarannya. Nah, pada saat kita menganggarkan itu harus kita anggarkan lebih. Contohnya untuk minyak. Untuk minyak itu kita anggarkan 300.000 untuk 1 bulan. Nah, terus untuk listrik kita anggarkan 200.000 1 bulan. Terus untuk pulsa kita anggarkan 100.000 1 bulan. Dan untuk jajan kita anggarkan 50.000 atau 1.300.000 untuk 1 bulan. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk minyak motor atau bensin. Kita anggarkan 300.000 1 bulan. Selama 1 bulan berjalan, ternyata kita hanya memakai 200.000. Artinya masih ada 100.000. Nah, 100.000 itu jangan dipakai, simpan saja. Itu masuk ke posnya punya minyak. Selanjutnya kita masuk ke bulan selanjutnya, yaitu pada bulan selanjutnya kita anggarkan lagi 300.000 lagi. Nah, kan ada 100.000. Jadi uang kita sudah 400.000. Berjalannya waktu, ternyata kita pada bulan itu cuma memakai 200.000. Artinya sisa 200.000 lagi, bukan? Nah, terus bulan selanjutnya kita anggarkan lagi 300.000. Uang kita yang 200.000 jangan dipakai, tambahkan lagi, jadi totalnya 500.000. Nah, secara logika uang kita untuk minyak yang seharusnya 200.000, kita punya spare 500.000. Nah, secara tidak langsung itu bisa menjadi dana darurat untuk motor kita atau kendaraan kita. Begitu caranya teman-teman. Yang pertama, anggarkan lebih. Jangan dipakai untuk berpoya-poya. Semuanya harus dianggarkan. Itu salah satu contoh untuk minyak. Bisa dicoba dan dipraktikkan. Walaupun sulit, tapi tidak ada kesuksesan yang instan. Yang kedua, semakin kecil pendapatan, semakin besar menabung. Loh, ini aneh sekali caranya. Namun cara ini saya dapatkan oleh motivator terkenal. Mungkin teman-teman tahu Tung Waringin. Dia mengajarkan pada saat pendapatan kita kecil, kita harus menabung yang besar. Artinya seperti apa? Misalnya pendapatanmu cuma 1 juta 1 bulan. Jadi kalau bisa itu kamu menabung 50%-nya. Kalau bisa, kalau tidak bisa yang 40%. Minimal itu 30% kamu harus sisihkan di awal. Jangan sisihkan sisanya. Pada saat mendapatkan gaji langsung disisihkan 50%. Walaupun berat, tapi memang harus dilakukan. Karena semakin kecil pendapatan, kalau kamu tidak menyimpannya, roda kemiskinan itu akan selalu menghantuimu. Jadi misalnya pendapatan 1 juta, tabunglah 500.000 dan kamu hidup dengan 500.000 itu saja. Ini contoh jika pendapatanmu 1 juta. Begitu selanjutnya. Konsepnya seperti ini. Sudah gaji kecil, tidak ada tabungan. Aduh, kasihan sekali hidup loh. Jadi, walaupun gaji kecil, kalian harus kerja ekstra dengan menabung. Sampai suatu titik, kalian akan tidak sadar bahwa uang kalian sudah banyak dan kalian bisa putar untuk menjalankan bisnis atau usaha yang lain. Begitu cara yang saya lakukan. Saya dulu pada saat pertama kali nerima gaji itu gaji saya 400.000. Gaji pertama saya 400.000. Ini saya pusing keliling mencari caranya.
Tapi saya terapkan cara ini, saya tabung 200.000. Saya hidup dengan 200.000 saja. Ya mungkin oleh pada saat itu saya tinggal dengan orang tua, jadi makan saya masih dengan orang tua, jadi aman. Nah, tapi saya melakukan itu terus menerus. Akhirnya saya sampai pada titik saya punya uang. Nah, seperti itu teman-teman. Ini bisa diterapkan walaupun caranya agak aneh, tapi bisa dicoba. Semakin sedikit pendapatan, semakin banyak ditabung. Cara yang ketiga, utang jalan, tabungan pun jalan. Nah, ini cara yang memang beberapa komunitas memang tidak menyukainya, apalagi berhubungan dengan utang. Tapi inilah cara yang saya pakai. Walaupun cara ini tidak saya rekomendasikan buat teman-teman, ini saya menceritakan pengalaman saya. Utang jalan, tabungan pun jalan. Maksudnya seperti ini. Jika kamu menginginkan sesuatu, boleh ambil kredit. Tapi itu untuk sesuatu yang kebutuhan yang memang penting. Contohnya kredit HP atau kredit sepeda motor untuk melancarkan usahamu atau pekerjaanmu. Jangan untuk gaya hidup, tapi untuk mendukung pekerjaanmu dan menambah income-mu lebih banyak lagi. Contoh beli HP yang RAM-nya lebih bagus. Kalau uangnya tidak ada, boleh kredit. Karena ini misalnya harganya 3 juta, uangmu 3 juta. Kalau kamu belanjakan 3 juta habis uangmu. Mending kamu kredit 500.000. Jadi masih ada 2.500.000 yang bisa kamu pakai untuk hidup. Tidak terasa misalnya 6 bulan tempo kreditnya kreditan sudah lunas, aktivitas rutin yang poin nomor 2 tadi menabung itu jalan, jadi kedua-duanya jalan. HP dapat, tabungan pun dapat. Nah, seperti itu teman-teman. Utang ada, tabungan pun ada. Utang lunas, tidak terlilit utang, tapi tabungan tetap ada. Seperti itu cara yang saya terapkan dan itu terbukti berhasil. Saya mengkredit Springbet, tabungan saya jalan, Springbet saya dapatkan. Tidak terasa seiring waktu kita bayar ansur-ansur sedikit, timbul-timbul lunas. Seperti itu teman-teman. Cara ketiga ini boleh kalian coba, boleh juga tidak, karena ini berhubungan dengan utang. Ya, oke. Selanjutnya, yang keempat ini, yang terakhir dan yang paling penting, itu bersedekah. Bersedekah itu adalah hal yang wajib teman-teman lakukan dan teman-teman ikuti. Semua agama mengajarkan untuk bersedekah. Nah, bagi yang Kristen itu misalnya 10% disisihkan untuk membantu orang-orang yang kekurangan atau membantu di gereja, apapun itu kalian sisihkan. Atau bagi yang beragama Muslim itu bisa bersedekah ke kaum-kaum duafa atau orang-orang yang memerlukan. Nah, untuk sedekah mungkin ajaran agama masing-masing sudah menjelaskan. Jadi saya tidak perlu menjelaskannya di sini panjang lebar. Tapi nanti saya akan bikin suatu video kekuatan bersedekah. Apa yang menjadi kekuatan bersedekah itu? Saya akan menjelaskan panjang lebar di situ. Untuk video ini saya rasa cukup karena teman-teman pasti sudah mengetahui apa itu keuntungan dari sedekah, maknanya. Baiklah, 4 hal itu yang bisa saya bagikan. Ini berdasarkan pengalaman saya. Saya sudah menjalankannya hampir 2 tahun. Ya, 2 tahun lebih saya menjalankannya dan hasilnya sangat luar biasa. Makanya saya ingin membagikannya buat teman-teman supaya teman-teman bisa mengikutinya dan merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Walaupun awalnya susah, lama-lama akan terbiasa. Kuncinya asal disiplin dan konsisten. Dan kalian punya tujuan yang jelas bahwa suatu saat nanti cara ini akan berhasil. Ini pengalaman saya. Sekarang saya bukannya kaya, tapi apa yang saya punya itu cukuplah untuk bertahan beberapa bulan ke depan. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Salam Guru Muda.